Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'ada wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'd, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, Rais Syuriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Keraksaan, guru kita Kiai Haji Abdul Wasi' Hanan, matta'alallah bituli hayatih. Wakil Ketua Tanfidiyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Keraksaan, akhina fillah Dr. Kiai Haji Aziz Wahab, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kerejingan. Semulja Ketua MWCNU Kerejingan yang baru dilantik untuk periode kedua, Kiai Haji Basit Badali. Ini kalau siang, kalau malam Gus Bebe. Memang namanya beda. Semua orang lagi wasi. Serta Rais Syuriah dan seteja jajaran sesangat abdina amul jaaki, setejena pengurus Badan Otonom Lembaga Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kerejingan dan pengurus ranting Nahdlatul Ulama di wilayah Kerejingan, mudah-mudahan selalu dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersama telah menyaksikan pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kerejingan yang secara formal keorganisasian neka ampun dikukuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas jam'iyah, walaupun secara informal ampun melaksanakan tugas. Sebab sebelum dilantik dan sebelum SK diterima, yang ada kepengurusan itu hanya mandataris konferensi MWC, Eki Kak Dinto, Rois dan Ketua. Selain ada ente SK dan ada ente pengukuhan. Dari Kak Dinto ada beberapa hal yang perlu abdina atau raki. Sepertama, dalam berkhidmah di Jam'iyah Nahdlatul Ulama seperti seampun elapet sarang para salafun salih dari para muassisun dan para pendahulu kita di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka separloh pertama dijadikan modal dalam khidmah dek ka organisasi Kak Dinto adalah keikhlasan di dalam berkhidmah. Sering edo buaki dalam bahasa-bahasa kocak. Jadi pengurus NU itu tidak ada apa-apanya. Tapi menabi ikhlas dalam berkhidmah
maka apa-apa menjadi ada. Jadi pengurus NU tidak ada apa-apanya, tapi manabi ikhlas dalam berkhidmah, apa-apa menjadi ada. Tade carita ada yang jadi pengurus NU nika bangkrut, padahal sobung bejernah. Mungkin mun pengurus ranting mikirah dari ranting Rabu ke MWC paling tidak kalau diundang ki kudu keluar bensin, paling enten kudu nyiapaki bektoh. Aneka mun tak kompak antara seiyade ben seibudi ampau bermasalah. Mangkana pengurus ranting nika paling enten urusan depor selesai. Mun urusan depor selesai pasti telepon ben rajin bede dimah ki rapat meloloh. Aman bedem dan sebagainya. Tapi menabi ampon sami-sami andi semangat perjuangan pun tak kerlet olian. Bayangkan dari ranting ke MBC, sedih pengurus MBC iundang ke cabang, pada tade panah ngongkos tibe. Tapi panjenengan cek ngolah teknika dari MBC ke cabang, olaten bagaimana dari cabang ke wilayah, tak cukup 2 liter pun. Dari cabang ke wilayah ini kan tak cukup 2 liter pon atosan ibu, kenapa boleh sarang tolak. Ya walaupun kadang-kadang karena kemampuan organisasi di berbagai tempat itu bisa memfasilitasi, tapi kan tak setuju. Dan itu kalau ada, seandainya tak ada, tak kira tolian pengurus cabang ini pakun berangkat ke wilayah. Karena saya cabang kudu mikir, derma pengurus wilayah mun ke Jakarta. Pada benyaan ya pada. Padahal rumus agak dinto jakancah mulai dari masyayikh di Jawa Timur, kalau ada rapat ben onjengan, kempanga unjangan pun ya dalam tanda petik mon unjangan ini kan identik ben berkat ben wa alihi wa sahbi ajmain. Mon beda rapat ke PWNU dimin mau lagi ke Mas Duki Mahfud, dan gula pernah menjabat sebagai wakil katib Syuriah PWNU Jawa Timur sebelum ditarik ke ketua PCNU Jember. Kak Dinto debuna beliau kalau 3 kali diundang rapat tidak hadir facurita. Bahasa anaknya Mas Duki ini kan facurita, maka dicoret dari pengurus. Tak senang beliau ini beda pengurus cuma titip nama facurita. Ketentuan ada nama mon rapat abareng di onjengan, maka rumusnya onjengan seedina berangkat khidmah ke NU. Kenapa demikian? Mon rapat ada te onjengan semoro-moro NU tak kira bisa rapat. Kenapa? Karena kiai atau kang onjengan kebih. Kan kiai itu kan onjengan kabeh, jadi rumusnya begitu, onjengan tinggal tak usah pikir. Tapi alhamdulillah kama beda pengurus cabang bangkrut, pengurus wilayah bangkrut sobung paring kala bencelen-celen saya tak sangka sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah siap ampun pura-pura beda panggilan besok rapat pleno tinggal jadwal pun beda, dan gula are Jumat, are Sabtu, are Ahad jadwal sudah full di sekitar Jawa Timur. Ternyata beberapa hari yang lalu baru disampaikan ada konferensi besar Nahdlatul Ulama yang dihadiri oleh pengurus pleno. Pengurus pleno meliputi pengurus Syuriah, Tanfidiyah, lembaga dan badan otonom, ditambah dan ketua sekretaris PW, kento peserta konbes. Dharma ya kudu berangkat. Onjangan tina gentiaki keselain saya tak pete banyak onjangan. Ya urusan ben panitia ekorting ini tahun deh. Tapi tak usah letolian, ini kunci nah. Makanya dalam bahasa yang lain sering didawuhi ketika kita berkhidmah di jam'iyah, jangan pernah berpikir apa yang bisa kita dapatkan, tetapi apa yang bisa kita berikan dalam pengabdian kita kepada jam'iyah. Menabi organisasi-organisasi selain bukan organisasi keagamaan dan sosial seperti Nahdlatul Ulama yang pancen didirikan oleh para aulia Allah melalui proses istisyarah dan istikharah, itu juga punya banyak kata bijak, punya banyak jargon yang dipegangi. Jangan pernah mencari kehidupan di organisasi, tapi besarkan organisasi dengan semangat dan keikhlasan,
kalau organisasi itu besar, maka dengan sendirinya ia akan memberikan kehidupan kepada Anda. Mereka teori-teori yang dibangun oleh aktivis-aktivis organisasi, napa boleh Nahdlatul Ulama. Mana bidang Nahdlatul Ulama kadinto sebenyak terang sendental. Makanya edo buaki para tretan sarang al-Imam Abi Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an, beliau adabu ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallahu alaihi biqulubil mu'minin hatta razaqahumullahu mahabbatahum wa ra'fatahum. Tidak ada seorang hamba yang telah menghadapkan hatinya mabungkol atena ikhlas ke Allah subhanahu wa ta'ala dalam alaksanaaki sateja papakon jam'iyah, sateja papakon agama, sateja bidang ketaatan, illa aqbalallahu alaihi biqulubil mu'minin, kecuali Allah akan menghadapkan kepadanya ate-atena orang mukmin, maka atena orang mukmin yang akan tunduk kepadanya. Tak cukupkan kaintoh hatta razaqahumullahu mahabbatahum wa ra'fatahum, sampai Allah memberikan rezeki kepada mereka kecintaan dan kasih sayang. Mereka mompon beda kecintaan dan kasih sayang tak kira bener. Pak Panapa Asaus mengalir. Kiai Basit rencana aki abangun kantor MBC yang menurut Dengkule kadinto untuk ukuran MBC sudah sangat luar biasa dan megah untuk MBC. Walaupun debuna Kiai Basit ki bro ya paling kurang 200 kita kemarin. Tak kira teman repot. Begitu pabungkol sedaja ya dapat ka Allah sarang sedaja ke pengurusan, maka Allah yang akan menghadapkan hati-hati orang mukmin. Abetok ke deja ke laok ke barat ke timur datang tibi deh. Tak teman kabeter. Kita yang sudah jumpa letan nang NU ini kapon pengalaman, kadang NU mana bedagi kegiatan, bentuk panitia kita ada apa-apa. Sementara ki otang, tapi acara mare otang mare. Ini kan lebih biasa. Acara mare tangan mare karena kebersamaan gak dinto. Ya perkara saya keluar cuma kacang gini empon gini gampang, itu bagian daripada seninya kan lakar gini ke saya hibah. Ini ke bagian kreativitas ibu-ibu muslimat saya kurang terpanggil gila ini. Enggak apa-apa, itu biasa para tretan neka kuncina. Jadi harus didasarkan pada keikhlasan. Mau Nabi yakin tada cari tanah, jadi pengurus NU ini kebangkrut. Tada cari tanah. Kan mana pikir bi akal, sering tada bejernah. Tapi kadang-kadang si semangat ini kan luar biasa si akhid mah. Bahkan Nabi dalam konteks semangken, kadang-kadang ketua umum itu ketika memberikan semangat dan kejajaran Tanfidiyah, tidak usah malu untuk melamar pekerjaan kepada Suriah. Estona menabi dari Mina kan tabu menabi orang ingin kemudian mendaftar atau mencalonkan menjadi pimpinan dalam Nahdlatul Ulama. Saya maksud Tanfidiyah, bukan Suriah. Karena biasa nang NU kan tidak mencalonkan tapi dicalonkan. Baru kemudian dalam pracalon dikembangkan. Tapi dari ketua umum harus siap daftar pekerjaan karena kita siap diperintah dan dikasih tugas oleh Suriah sebagian Tanfidiyah. Daftar tak apa-apa. Ini hanya menunjukkan tekad dan semangat kita untuk memberikan papanapa si ampun dikaruniakan oleh Allah dan kulaban ajunan keangkui kemaslahatan dan kepentingan jamaah yang kita cintai. Ini kasangona para rabu keikhlasan. Manabi ampon keikhlasan ampon. Aja lenti bi kayak ditosa saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Tade cerita na bingung, tade cerita na repot. Andi program na Pak Saos. Jadi pengurus NU nika jak tako amimpeh. Jagung tanggung manabi amimpeh. MWC kerejingan mari agabai ketika dito langsung panjenengan semangat agabai rumah sakit. Bojok ring karo MBC, betak nah, pajak ring tasa tako amimpe.
Ya perkara depak ke rumah sakit kita adu ke obe klinik. Mon kalau ke bayi klinik para tretan, mon kita nemu ternyata pon lain pon bedelah nak kita deh. Ki kantor MBC nih kantor akhir ki MBC ke bayi pon, nengis setin. Sekat senapa kamar nih kapon bebe cokop napa boleh kan megah enggak nih. Lagi MBC nah mikir boleh, saya lebih dabit agak baik boleh. Banyak yang kantor-kantor MBC sekarang sudah bisa menjadi klinik Pratama, semua kita rumah sakit. Tahu satako amimpeh. Jadi Kiai Basit jangan takut bermimpi untuk membawa MBCNU Kerejingan Kak Dinto. Di samping saat semakin ampun cukup menjadi barometer dari MBC yang lain yang ada di Keraksan, tapi dipertahankan dan ditingkatkan. Kenapa para tretan? Banyak orang menyesal bukan karena tidak mencapai keinginan yang tinggi, tetapi terlalu cepat mendapatkan keinginan yang rendah. Jadi banyak menyesal benikeng pola tak depak ke keinginan ben cita-cita yang tinggi, tapi terlalu cepat depak kasih pande. Ya mentar kita MBC gila cuma langalak kaprana, kalau ben ngak nikah, lekas gelu depan. Kenapa boleh ketua MBC model-model seperti beliau nih semangat luar biasa. Semangat luar biasa di samping keulamaan, kemampuan manajerialnya. Makanya jangan sampean sanksi kenapa harus pakai dua nama kayak Haji Basit dan Gus Bebe. Aneka kan nyama siang nyama malam mereka. Karena di situ nih menjadi ketua tanfid ini kan ulama ki ulama, tapi kudu beda bajingan. Bajing apa? Yang ki bajing kan kui kepentingan jemaah. Ya kudu berani tatak, bengal dan lain sebagainya. Lain ini kabar adretan. Keikhlasan. Saya nomor 2 pesan dan kaulah dak setuju pengurus. Karena kadang-kadang beda pengurus nikah si awalnya aktif, pon saya ada di jamiah, lama-lama wis ngorangin. Apa? Polan tak jadi ketua. Beda tak beda. Lambak masih aktif aja. Benih gula manggen ketua. Padahal ki masuk aja jajar. Ya mon kena ngak nikah mosok saya soro aktif pak duaan ro SB ketua malolot. Maka prinsipnya ada remah. Di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama jangan pernah melihat di mana kita berada, tapi seperti apa kita berbuat. Tina makanya bagian yang gihir kamah jadi tokang sapo mulja menang NU. Tapi asalkan setiap bekto nikah beda, setiap kepentingan Nahdlatul Ulama dia hadir, dia ada untuk Nahdlatul Ulama. Ampun, Allah Ta'ala siapa yang kamu muljaan ben pangkat. Tidak usah ngabes kok pola ria jare-erean. Lah biasa di tingkat kepengurusan nika beda yang dupolo si ongguan petok nika lah biasa. Beda saya kalau motor nyama beda nika. Makanya salah situng sekarang yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama adalah evaluasi triwulan daga pengurus lembaga. Jadi jangan menganggap yang sudah mendapatkan SK dia akan aman selama 5 tahun. Kalau dalam 3 bulan Kak Dito ternyata tidak ada kegiatan yang jelas, kemudian kehadirannya sangat minim, napa boleh pun siap ketika ditawari menjadi pengurus harian atau pengurus lembaga, terlepas mau datang dari Papua mau dari mana, kalau dia udah siap kok kehadirannya sangat minim, maka akan dievaluasi. Karena ketua umum tak kesokan kalau hanya ada orang titip nama. Semuanya harus sama-sama bekerja. Semuanya harus sama-sama bergerak di dalam jamaiyah. Makanya jangan pernah melihat saya ini di mana, kapasitas saya apa. Yang penting kita berbuat kenik kesekaulatan. Maka aksaro fi'alan karena aksaro fadlan. Saya raja lakona pakun katela Kak Dinto. Saya bekal oleh keutamaan. Aneka dalam jamaiyah. Saya nomor telok pesan dan gula para tretan. Jam'iyah Kak Dinto berjamaah yang dalam pengertian kita organisasi, dalam teori menjalankan organisasi kula ajunan tak perlu terlalu muluk-muluk nyare ke teori-teori yang banyak dikembangkan oleh para pakar. Kenapa satu organisasi ini bagus mapan dan sebagainya, mungkin sampai oleh sertifikat ISO dan sebagainya. Tapi badah
setong pola ibadah yang dilakukan secara berorganisasi yang Kak Dintoh prinsip-prinsipnya dapat kita breakdown di dalam menjalankan organisasi. Kenapa ibadah yang setiap hari dilakukan secara berorganisasi ini kan? Sholat berjamaah. Organisasi jamaah dan jam'iyah. Pada ibadah yang dilakukan secara berorganisasi nyamana sholat berjamaah. Apa unsur daripada sholat berjamaah? Paling enten beda 4. Napa nih kadaretan? Situng memiliki tujuan yang sama. Beda 4 orang datang ke masjid sami-sami punya niatan sholat duhur, maka jadilah sholat berjamaah. Harus ada niatan bersama. Mun niatnya tak padat, setonga sholat duha, setonga sholat goib, setonga sholat gerhana, tak jadi jamaah nih kan. Jadi niatannya harus sama. Karena niatan sama, kemudian apolong, terlaksanalah sholat berjamaah. Nah, apa tujuannya Kak Dinto? Tidak lain, tujuan dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah mempertahankan dan menyebarkan, mengamalkan. Jadi mempertahankan, mengamalkan dan menyebarkan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini penerapannya. Maka tak oleh berbeda dengan tujuan utama ini kah? Bila pun ketemu orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, maka mereka bisa diajak bersama-sama di dalam jam'iyah. Jadi tugas-tugas di dalam jam'iyah yang kemudian di breakdown ke lembaga-lembaga, satu aja nak Dintoh menopang terhadap tujuan utama. Pada lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, ini menjalankan program-program jam'iyah di bidang pendidikan, pendidikan yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Bidang ekonomi, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang seni budaya, bidang dakwah, bidang penetapan dan pembahasan masalah hukum-hukum. Seeka puto dan masyarakat jawabannya baik waqi'iyah, baik nizamiyah, konuniyah. Pas pada lembaga Basul Masail, satu aja nama memperkuat Kak Dintoh. Maka tidak dibenarkan along-polong beda jam'iyah tapi punya agenda selain daripada penguatan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Jadi pengurus NU napa boleh nang Ma'arif pas andi lembaga pendidikan, ternyata lembaga pendidikannya haluannya tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti Kak Dintoh terjadi insubordinasi organisasi, tindakan yang berbeda dengan induk organisasinya. Jadi bagian daripada Nahdlatul Ulama tapi paham kebangsaannya tidak sesuai kalaban Nahdlatul Ulama. Mencita-citakan berdirinya negara Islam dalam wadah khilafah Islamiyah, berarti kini terjadi insubordinasi dalam aspek wataniyahnya, aspek kebangsaannya. Walaupun secara akidah tanpa kun ngereng Abil Hasan Al-As'ari misalnya, atau Abi Mansur Al-Maturidi, dan syariatan ngereng salah setong dari madhahib arba'ah, tapi kalau pandangan kebangsaannya enggak genikah, berarti nikah tidak cocok kalau tujuan utama jam'iyah. Maka tak oleh keluar saja nikah tujuan utamanya. Maka saja harokah kula ajunan saja gerak-gerik kita harus sesuai kelaban pakem nikah. Penguatan terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ngako bagian daripada NU. Cinta ke Ahlul Bait tapi tak cinta ke sahabat, tak masuk dia. Karena ibarat sayap nikah manuk nikah, sayap setongan nikah Ahlul Bait, sayap setongan Kak Dintoh adalah sahabat. Amul jadi ke sahabat tapi menafikan peran penting posisi Ahlul Bait, tak bisa gila, tak kira bisa ngaber. Makanya di mata NU Kak Dintoh habaib ben ulama, ulama ben habaib.
Habaib ben ulama, ulama ben habaib. Nikah niatna. Nomor 2, napa para deretan? Kalau sudah ada beberapa orang punya tujuan bersama, maka tunjuklah, pilihlah salah satu di antara mereka menjadi imam. Jadi syarat berjamaah nomor 2 ada imamun muta'un, ada imam yang ditaati. Darma milih imam di dalam solat berjamaah, jelas. Ya ummul qauma aqra'uhum Qur'anan. Yang berhak menjadi imam solat adalah yang paling baik bacaan Qur'annya. Kenapa harus paling baik bacaan Qur'annya? Karena dia nanti yang akan menanggung Fatihahnya makmum ketika karena satu dan lain hal makmum tidak sempat membaca Fatihah. Mangkana la yasihhu iqtida'ul qari bil ummi, tidak sah bermakmumnya orang yang bagus bacaannya kepada orang yang tidak bagus bacaannya karena tak bisa nanggung. Berarti ini kamu tarik dalam konteks organisasi, yang jadi pemimpin siapa? Yang punya kapabilitas dan punya kompetensi untuk memimpin organisasi. Munda pada kapi pada ahli Al-Quran ada remat. Siapa yang jadi imam? Maka yang paling mengerti terhadap sunnah. Fa'alamhum sunnatan au hadisan. Saya paling ngerti ke sunnah. Berarti saya andi kedalaman pengetahuan yang terkait dengan seluk-beluk kak dinto. Munda pada kapi ada remah. Buru fa'akbaruhum sinnan, saya paling sepo umur. Jadi ternyata senioritas itu kalau dalam sholat berjamaah itu ada pada urutan ketiga. Yang lebih diutamakan adalah kompetensi, kapabilitas dan kemampuan. Munde pada umur ada remah, saya rasa ebele fa'aqdamuhum hijratan, baru putra daerah itu terakhir. Jadi putra daerah itu terakhir sebetulnya dalam kepemimpinan kalau kita tarik dalam konteks sholat berjamaah. Dalam NU nggak nikah. Lebih-lebih ada setong orang ampun ditetapkan sebagai imam, maka mengikat kepada yang lain untuk mengikuti secara mutlak. Tak bisa pas makmum mengucap dia jadi imam cuma ngerti Fathul Mu'in engkau lah apal Fathul Wahhab. Mun imam aruku kok aso jute butuh ini. Nggak bisa. Ya kalau sudah dipercayakan berdasarkan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, bahwa Kiai Haji Abdul Wasi' Hanan ditunjuk sarang ahwa untuk menjadi rais Suriah, maka mengikat sejauh warga Nahdlatul Ulama yang ada di Keraksaan Kak Dinto, baik PC, MWC sampai Karanting ben anak ranting untuk mengikuti kepada beliau. Dekik panapa papakon beliau akan dititahkan kepada Kesyihabuddin sebagai ketua Tanfidiyah di PCNU Keraksaan Sami MBC Ranting ben Sepetorot. Ini yang disebut imamun muta'un. Tapi apakah pemimpin di dalam sholat berjamaah itu selamanya harus dituruti? Punten. Dituruti memenuhi kriteria ketiga. Kenapa? Ada aturan main yang disepakati bersama. Dharma sholat jamaah takbir. Begitu imam takbir maka makmum purunoro aki jak sampai takbir kade. Kalau mendahului dari takbir imam sholat tak sah. Mari atakbir mun imam magilek nika selesai, beri kesempatan makmum bersama-sama imam membaca doa iftitah. Coba langsung Fatihah. Tinglapon kira-kira lain kapi mari maca doa iftitah baru memulai Fatihah, harapannya makmum mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Mari Fatihah amin secara bersama-sama. Setelah itu imam jangan langsung surah, berhenti sejenak, beri kesempatan makmum membaca Fatihah agar ketika imam membaca surah kemudian makmum sudah mendengarkan bacaan imam. Sebab kesunatan membaca surah ditiadakan bagi makmum karena makmum kan bisa mirang bacaan imam. Kalau makmum tidak mendengar bacaan imam, makmum tetap sunnah membaca surah. Sama dengan sholat duhur dan sholat asar, ketika imam tidak membaca surah bil jahr, maka makmum juga membaca surah atau ayat minal Quran pun. Maurib isya imam maca bentar kayak ada Mekah, makmum ibu di tak ngiding, sunnah membaca sendiri. Makanya imam yang baik cek langsung. Tapi mungkin kan acol-colan apa boleh taraweh. Mari amin langsung ibadah jerebat ini.
Kadang-kadang Fatihah tak nyaba sekali. Sampai makmum sesepo gelak pas nunggal saka nang ibu ditak jepok je. Engkau norok sekalian tepegem mundur kali kelenger ya. Berarti ini ke imam yang tidak ya'lam masalihal jamaah. Saya tak ngerti dek kondisi jamaah, kebagusan jamaah. Ajolon ngalak karo wajibi. Pon tak teman ngabos kesepion, pokon trot ini kan. Ya ndak bisa, karena egresa ben makmum nih. Egresa. Cuma mana bi imam Kak Dinto tidak menjalankan irama sesuai dengan kesepakatan bersama. Bejena aruko pas imam sujud. Maka dari caranya makmum harus mengingatkan imam. Makmum harus mengingatkan imam. Bagaimana makmum mengingatkan imam? Mun lake maca subhanallah, because didikri niat adzikir tapi sekaligus juga maingat dek ke imam dari kesalahan. Mun bini ngangkui tepuk tangan tapi tengan apa tepak bentabun senika. Mun nika tepuk pramuka nih bener. Kenapa mak harus ada qasdud dzikri? Berarti mengingatkan imam yang salah, bukan urusan like and dislike, suka dan tidak suka, tapi ingin mengembalikan kepada ketentuan yang berlaku di dalam jamiah. Male abeli on the track, male abeli kerilnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Neka ketentuan luar biasa nih teori ini. Ya keng mon mari paenga imam tambeng. Beda tak beda? Kadang beda, mari paenga tambeng mau ngalak karep TV. Maka dari mah kalau sudah seperti itu makmum mau faroko dari imam. Keng make mau faroko pakun asolat. Kadang-kadang pas ambu dari NU. Beban mata noro NU do cek ring ketuana helap kok. Mun ketuana helap paenga, mun mari paenga atoro ya terus lagi. Mun mari paenga tak atoro mau faroko keng pakun asolat. Benih pak keluar dari NU beda atorna. Itu yang diajarkan dulu ke As'ad Samsul Arifin, bagaimana mufaroqah Quran kita tak panggi pandangannya, adab dan etika mufaroqahnya. Karena setong orang yang kemudian jadi supir tepaan bah loros tak ngada sepion sama sekali, pak udah sampean keluar dari NU ampun, itu prinsipnya. Tapi mun imam pun ajalan sesuai dengan ketentuan, toro imam dari takbir sampai salam, dan jangan coba-coba menghentikan imam di tengah jalan. Betal kebi sholat ini kan. Berarti pemare satu periode jak pambu tengah jalan. Mun lemare satu periode pas keker. Dek makin le imam ngimami maurib nyaman. Suaran landai. Tak pate santak. Dia tak pate lambat. Makmum kadente. Ia di ngakiri renyah. Bacaan imam-imam Mekah. Kakopeng kek nyaman imam mereka. Dekan-dekena ambuna gerakna nyaman itu rok. Jadi asolat ibu dina ro celep. Ya mun ngaji ya ngimami Isa cek sang posang senyare imam lain. Ya imam maurib gela angka boleh pengimami Isa. Nyare si lain kan kita temu. Akhirnya kebesit du periode berarti ketua MBC. Masuk dia ini luar biasa. Tanya masuk keng tahu sabri paiko tahu sombong kini kemaratretan. Ini teori-teori yang ada yang bisa kita breakdown. Ya mun imam mabu tak kening toro macai pas keropes gerakan tak temu kadang-kadang tak temu dian dina ring tak biasa pola tepak sholat subuh maca ayat sajadah pas langsung sujud tilawah. Makmum apa osang? Ya pancen sunnah, tapi kan mentai kebele kan bingung. Romoro tepan maca ayat sajadah pas langsung sujud tilawah. Makmum masih tak padang aruko kebi. Mari sini kan menjeng boleh noro sagi bocan kan cara kalah hajar makmum gini kan. Akhirnya kan noro imam mabuk gini kan. Tak salah. Cuma kan makmum tak siap karena tidak ada koordinasi dan pengumuman. Kecuali disampaikan saudara-saudara nanti saya akan membaca ayat sajadah, ketika sampai pada ayat sajadah saya akan sujud tilawah. Atau karena kebiasaan biasa nang haromain manabi ada Jumat subuh. Tapi mun tade cerancer atau dok napa romoro
asar bah maca tibi kan, maca tibi tak kening makmum pas maca ayat sajadah wasjud waqtarib maca tibi langsung sujud tilawah, kenapa tak rosak makmum gitu kan. Subhanallah, subhanallah can makmum. Wis anggur imam lupa. Balas ini kejaga boleh imam nerosaki maca. Ari derem ya. Mana sujud mah jaga boleh. Kan bener kalau mau salat ke tibi gini gini. Tapi monitor orang kan tak bisa ngalakoni kalakuan si tak bisa ibaca ben makmum. Jadi yang difikir itu ketika melakukan satu kegiatan jak cuma nekuk bener. Mon bener saya penting dari aspek hukumnya dapat dipertanggungjawabkan. Coba sampean atanya kaji dalam aspek fikih. Bagaimana hukumnya imam yang ngimami sholat asar, yang membaca surah bisirri, kemudian yang dibaca adalah ayat sajadah, yang setelah itu imam melakukan sujud tilawah. Tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Keng tak maslahat karena makmum posan. Jadi tidak cukup benar tindakan pemimpin itu, tidak cukup benar, tapi benar dan baik. Baik pun tidak cukup, harus indah. Jadi maslahat. Dan ini kapatokan kadang-kadang imam kalau si penting bener kok di dalil kok siapa sih lomang luang apa kok dia bener tapi kan makmum maposan. Sementara aku le sampean monitor orang jak sampai maposan kaseno kudu andi rofa, kudu andi rahmat pimpinan neka kapasela ka warga, kudu andi kasih sayang kepada warga. Makanya tidak cukup benar tapi harus baik, dan baik pun juga harus indah. Nah kadang Nahdlatul Ulama nggak nikah para terita kiai-kiai bak lambe kati menapa rahmat dan kasih sayangnya di dalam memutuskan satu hukum. Napa boleh memilih dua pendapat yang sebetulnya sama-sama benar, tapi mana yang lebih maslahat? Kak Dinto kan dipertimbangkan. Dek remes ngibe celep, cek ngibe kegaduhan. Makelah bener dalil. Ya mun parlo cek nyak benyak ngalak ke pendapat tasabutur riwayah. Cek nyak benyak Abu Dabu mun kira mah bingung. Karena si bebe tadi posang tadi ahli tafsir, saya tak ngerti kekarep pakai yang cuma abilah. Kak Dintoh para tretan itu yang juga harus dijaga. Jadi menabi imam ngak pona beli boleh, torok boleh. Neka prinsip seketelok. Mangkana can gelak kula mator keajunan di mata NU nikah habaib ban ulama ban habaib ya tetap beda syarat. Habaib ban ulama saya tetap beda nang real beda nang ejelen siampun disepakati ban tak lu bilu. Mon beda habaib pas macam-macam dah mah. Ki kula ban ajunan tak usah sampai cak ngocai kepada zat, karena di dalam zatnya menites darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mun tengka bente buna tak kening baca tak usah itu oro. Candeng metu dak remah angkep Quran rosak. Dak remah Quran rosak baca tak kening eta teu nolai. Ti tak usah sang-bosang ring NU bede padona. Saumpama bede setek kening baca karena helap kula sampean tepan tak helap. Kita usah kelakoh sebab entak duga keng sahsieuna tore muljaki. Sebagai guru, sebagai reng sepo, pernah boleh sebagai habaib karena muljana kalaban dadda, manabi ulama mulja kalaban ilmuna. Tak kening baca tore takdim secara sahsia takdim. Bila tapangki kula ajunan nyungkem tak apa-apa. Saporan keng mon kon makon bi Abu Dabu cek kedingaki bencok itoro. Ana apa jadi tak kening baca toro ada rem. Nek apa ado anang NU pon. Makanya kula ajunan atoro ini beda dua, beda ihsan, beda ma'ruf. Ihsannya ketembus luar dalam. Karena saya pakon nih leres. Ma'ruf nih kada remah. Kula ben ajunan tak usah atoro, tapi pergaulannya basahib huma fid dunya ma'rufah. Jadi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah wattabi sabila man anaba ilai. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah patokan dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama saya. Wah nikah habaib dari rumah kita muljaki saksiana. Mak budak buna tak nyaman. Tak usah torok deh buna. Paham iki? Tak usah torok deh buna. Kenapa? Ingkar kula ajunan kalau perbuatannya mukhalifah lis sunnah. Kalau perbuatannya tak cocok kalaban pamangki para salafun saleh. Seampun kita pegangi
yang ampun kita pegangi secara sampurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka prinsip-prinsip yang kita pegangi dalam kita berorganisasi. Nah, tujuan utama sudah, imamnya sudah, aturan mainnya ada. Terakhir, napa anasirnya sholat jamaah ini kan? Beda makmum, beda imam beda aturna, beda tojuna, tapi makmum tak ada, ya tak jadi sholat berjamaah. Alhamdulillah Nahdlatul Ulama nikah keparing dari Allah Subhanahu wa taala banyak makmum, keparing dari Allah Subhanahu wa taala jamaah. Kula ajunan tak usah nyareh lah oleh warisan. Ibarat nang Indonesia kak dinto bede sabe 100 hektar, 90 hektar itu sudah milik Nahdlatul Ulama. 10 hektar ibu rebuk ban selain. Maka kudu siap saya aja gegawang di dalam Nahdlatul Ulama bahwa organisasi manapun siapapun yang ingin mengembangkan sayap maka kudu menggerus ke 90 hektar nih. Kudu sampean landik 90 hektar warisan nih kapon. Warisan. Mangkana Nabi Dawuh Kiai Muhyiddin Muzadi sangat tidak pantas kalau orang khidmah jadi pengurus NU kemudian pas ngocak ajendana NU memaju NU. Apa? Sebab NU nikah gegek lah maju sebelum kula ben sampean jadi pengurus NU. Justru saya ketakok ting kula sampean jadi pengurus NU janda tak ro karuan. Mangkan ndak remeh etikana jadi pengurus NU nikah aniat abresen abe mama pantengka tero along pono ngeben para muassis sehingga kula ajunan aro masa tak pantas ngelakoni kalakuan sesangat tak pantas esanderaki ka orang posisiaki sebagai pimpinan di dalam Nahdlatul Ulama. Kadung eyang kak jadi pengurus ranting kan tak patot mun beda andu andur bagi mingkesa sarong noro angandu. Kocak pengurus ranting bagi nganduk nih. Pah tepak nang gerdu pah romoro pada tojo adat pah muka remi benedom pah noro ngecos. Padahal pengurus ranting kan masa tak pantas. Matoro abe aja ge abe. Benih keng mama maju toko tak bisa maju. Saya lemapan malah juru toko butuh kena gula ben sampean. Mangkan cara nikah. Khidmah kita ini dapat warisan. Cuma kadang-kadang warisan gula ben ajunan nikah orang ijaga selesai. Ya ini karena kekurangan kita dan keteledoran kita. Ketidakmampuan kita menjangkau dalam berkhidmah ke ummah dalam khidmah ke jam'iyah nikah. Kadang-kadang beda saya tak pate yurusi, beda saya tak pate tersentuh. Akhirnya para tretan erek-lerek ben lain. Ketika ada jamaah yang tidak tertangani, tak toman yurus ben pengurus. Kadang-kadang beda pengurus saya cuma kenceng datang ke jamaah bila beda parlona. Napa boleh pah korogun ngalak 5 tahun sekalian pola na beda petoroan. Nikah butuh saya bebe saya tak yurus nikah. Akhirnya beda saya nyurni, Arya mak tak saya ngurus nih. Berlaku kaidah dalam fikih, man ahya al ardal maitata fahiya lahu. Pasera sedik ngodi bumi mate, maka bumi mate akan di genika. Yang ke bumi mate datang. Nah pas saya ke parlompian bani ke sakit diberin kita di BPJS tak ngerti kecaran nah tak bisa tambah tore yurus sakinah kebayaki surat keterangan miskin yurus birokrasina ya teraki ke rumah sakit berobat tanpa membayar nih kan anak keluarga bajana sekolah tak tahu caranya tandi bende ya teren tinggi ke rumah sakit kena biambulna dan sebagainya asampung benoreng anyar gini salah bidabit lah oleh 3 tahun 4 tahun pah bedekar apa pah datang seporana kulen di Aceh dak remah sampung tua nebai kula cuma tepak nang dapil kantoh mencan sambian tak maslahat ki tak usah pele dua aki bae saya paling bagus mun kira manfaat ngereng ajunan nyuun dukung nah dan orang jek yang kita dadi lembek lah open apa boleh lah tiba tak kira ngabes cek ideologi tak pada ben gula sampean paham ala bani ahlus sunnah wal jamaah keng karena EOPN sehingga yang berlaku adalah al insan abidul ihsan wal ihsan yu'jizul insan
Jadi mon pon bagusi manos sakak dinto bekal tunduk karena kebaikan bisa menundukkan dek ke manos sakak dinto. Akhirnya norok. Tinggal norok saya pengurus NU 5 tahun sekali. Yang kadang bah kelopa ya tak isapa. Ya kalau sudah seperti itu mendabuna ke Hasim. Basiron apa tak aja dan bila mendekati bisyaro nasi bah raja karep. Jadi ngebebela mulai kecak, mulai lambodo mau tak nyongop sekali. Mosok kok jadi warga NU bahkan jadi pengurus tak tahu ide tengi sama sekali ben ketua MBC saumpama lah saya kan saumpama nih karena aku lendik pengalaman Pak dan aku pernah hadir ke setong tempat kadinto melarat dari mobil ngalih ke sepeda motor pas ajalan kira-kira 2 kilo nang edara jilbuk ongko ke atas kak dito ongko ke atas gitu apa nih kadang melarat kok koncodan tinggal dopak ini kan nangis kayak oleh orang abdina segemi tahun tapi tidak tuh jadi ketua ranting buru mangken ketua NU gelem dateng kan nangis Pak artinya ada warga kita yang seperti itu darah nunggobuk kok ke atas nih pas numpak sepeda saus kayak itu jalan nggak nih ketinggalan atau legian Pak ke kanan ke beban ini ke jurang pas medem pon jadi kah mereka ku yang penting kan disapa sebebe warga ini sepenting pun ayo ini cek kalau huni kalak buton nikah cara-cara merawat jamaah hadir dalam setiap keperluan mereka beri advokasi apa yang mereka butuhkan cek kadang-kadang kuleban sambian ketahu sama keluar biaya cuma dengan power dengan kekuatan dengan kewibawaan dengan haibah yang kita miliki kan budaya buna kuleban sampean sebagai pengurus kan lebih perhatiaki ben orang-orang yang memiliki kewenangan tak langkong Kak Dinto kepala dinas kesehatan atau raki ke kepala RSUD saya sakit gini kamu mulai beri pengurus ranting lakar tandi papan apa sekali tolong yurus rabet pamapan perkara kita bisa majar tadi deki iator pun dari rumah saya bawa pak gune perang aki apa boleh pak pengurus cabang saya ada bu takok aku bengki ya kerja gut-segut tapi kalau memang itu benar karena ini kan juga hak warga untuk mendapatkan itu semua pendidikan sekitar depa fasilitas sekitar depa dan disitulah pengurus cabang nikah parlona gini ke komunikasi nah, karena kadang-kadang gula menabi akiyak dek cakanca PC kalau bagian tanfidia benita oleh cuk nyak benyak deki maca hizib cuk nyak banyak dekik nengi penguatan spiritual romro pas pun malam pun laku karena amalan-amalan saya tak bisa etingkel pas sibuk ben kenikah sampean ndak remang mikirin warga membangun komunikasi dengan pihak-pihak tertentu untuk kemaslahatan warga disitulah ibadahnya urusan tua ben merintah ini kah urusan suria kon nikah jadi menon basit nikah tahu sanyak banyak gini kenapa boleh tepan Gus Bebin nah nikah benih kayak besit tanya banyak ini bagaimana kalau di tingkat MBC ya dengan camat dengan Muspika dengan Kapolsek dengan Danramil dengan KUA dan lain sebagainya komunikasi ini tetap berjalan untuk kepentingan dan kemaslahatan warga Nabi pada musyawarah di tingkatan masing-masing harus terlibat NU untuk bisa memberikan masukan karena memang realitasnya mayoritas warga itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi memperbaiki kehidupan warga Nahdlatul Ulama berarti kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah komunikasi yang dilakukan. Bila ada kesempatan untuk kerjasama ya buat MOU dengan pihak-pihak terkait. Mohon mampu kemudian memasukkan dan memberikan keberpihakan, tapi kan keberpihakannya jelas. Mohon masuk ke sekolahan nikah, tapi Andi Kartano orang seponengak nikah ada kemudahan seperti ini. Dan ini dilakukan juga dari PW sarang PB kerjasama dengan perguruan tinggi saya memberi kesempatan yang diseleksi oleh internal Nahdlatul Ulama untuk kemudian diberikan beasiswa badai kamah, badai di UNER, badai di Unibrau, badai di Unijoyo dan lain sebagainya panapa boleh pancen perguruan tinggi milik Nahdlatul Ulama atau pesantren-pesantren dari keluarga besar Nahdlatul Ulama keberpihakan pun tahu saya tanya aki
Kati panjenengan misalkan ingin mendapatkan sekian banyak kemudahan dan fasilitas dari Winzah, ya cukup matur ke Kiai Aziz, matur ke Kiai Aziz Wahab dengan membawa surat keterangan dari MBC rekomendasi. Neka tur aku lihat Pak yang tadi PC. Karena ketepaan tandi ya kerja di mata andi. Tokote patandi ongko. Banyak jatah beliau nika. Jatah beasiswa dari KIP. Dan saya bidik-bidik misi dari macam-macam prestasi dan lain sebagainya. Jelas ampun tidak usah dipertanyakan, pasti prioritas kepada warga NU dan warga pesantren. Nah ini pengurus NU yang harus melakukan kerjasama. Disitulah tugas Tanfidiyah untuk merawat terhadap jamaah. Arabat terhadap jamaah nikah banyak hal saya kudu elakone. Parlo ketelatenan ben parlo kesabaran juga parlo biaya. Lah biayanya bagaimana? Ketika memang tidak bisa hanya melalui kemandirian, walaupun kerejingan nikah luar biasa, kemandirian warga melalui koin ONU, kota infak daripada Nahdlatul Ulama, lakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang kemudahannya diterima oleh warga. Jadi kula ajunan nikah andi potensi yang sangat besar dari sisi jamaah. Dan ini harus disyukuri. Bukti daripada mensyukuri keberadaan jamaah sebanyak Kak Dinto dengan betul-betul berkhidmah dan merawat serta mengadvokasi terhadap kepentingan jamaah. Jangan sampai etingkel karena medek sesuatu saya aroma sakuleban sampian raja. Seorang potensi dari warga NU ini sangat luar biasa. Warga NU nang kerejingan bila tarik nang kotakan. Korse penting aktif silaturahim masaib pengurus menjemput kepada warga panapa saya ke parlo tak kira keberatan warga ini datang mulai poni datengin para tretan tak kira saya ibu kadang pakai 10.000 na keluar ternyata saya datengin kadang itu senapa ibu jumlah warga di setiap kecamatan di setiap ranting dan sebagainya. Ini ada potensi yang sangat besar. Kadang-kadang beda seles songopene warga karena ngarep beda komunikasi dengan jaringan kekuasaan beda tesan kan. Mun kula ban sampean kadang bento ban peneka kadang-kadang nagih tinggal beda parlona. Tak usah ngabunga gelu peran kula ban sampean setahun diberi jasmas binika gimana beri kita rema. Karena nang NU nika prinsipan nahnu qaumun la nas'al wa la narud. Kula ban sampean nika kaum keng tak usah nyak banyak taminta keng mun beri jak tolak. Nika prinsip NU. Jadi kiai tak usah minta. Keng mun mulai pengibi berkat jak tolak, mun tolak nika sombong. Keng tak usah minta. Keng mun sampean bareng ngonjeng kiai terus tak berkaten, ya keng kurang pate tau. Ya itu bisa kira-kira. Nahnu qaumun la narud, la nas'al wa la narud. Jadi jangan terlalu bersenang-senang karena ibu nikah kadang-kadang beda tagina. Anu kula parlo lambak kula nyumbang ke melalui jasma padahal benih pesena TV pada pesena negara cuma kewenangan hak budgetnya yang ia miliki sebagai perangkat sebagai anggota dewan baik kabupaten ataupun provinsi ataupun pusat. Tapi potensi yang bisa kita serap dari warga itu sendiri ini sangat besar. Makanya jangan sampai tebe kamu uang tompeng milih buter. Napa muang tompeng milih buter? Medok seakan-akan ini mudah, tapi kita punya potensi yang besar yang tidak terserap dari warga. Padahal mana bi pengurus neka ngopeni, pengurus neka datang, kisah seorang. Mau saya kini coba contoh misalkan, ya walaupun dah harus seperti itu. Kak Dito ini kan marak majelis-majelis. Ya panjenengan ngolatih majelis-majelis. Bagaimana tiap majelis itu juga bisa menghimpun infak dari warga untuk kebesaran majelis sekian itu dengan tanpa wet-wet mereka senang, mereka diopeni, diajak bersolawat, diajak berzikir, paringi mawaid, paringi mau itu akhirnya beda kota kajalan puluhan juta setiap pertemuan dan mereka semuanya warga NU tapi saya menghimpun kan dari majelis-majelis biarkan mereka jalan tapi NU kan juga bisa jalan seperti si Ambon beda. Nah Kak Dinto justru ajaga kekompakan warga aja ke Athena warga dan lain sebagainya. Menjadi kata kuncinya dari kula semator pertama gila khidmah jam'iyah dengan keikhlasan
maka jaminannya ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa aqbalallahu alaihi biqulubil mu'minin hatta razaqahum mahabbatahum wa ra'fatahum. Karena man ahsana 'alaqatahu ma'an nas, man ahsana 'alaqatahu ma'allah, ahsanallahu 'alaqatahu ma'an nas. Orang yang sama bagus hubungan sareng Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Neka kunci kula ben ajunan dalam berkhidmah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya paling akhir toreh kula ben ajunan dalam berjam'iyah selalu menimbulkan kesan yang saya kepada warga, mengimbangi dari oknum-oknum yang kadang-kadang membuat citra Nahdlatul Ulama kurang baik. Saya punya kemampuan menyebarkan hal-hal sebagus tentang Nahdlatul Ulama melalui berbagai platform media, ngereng lakoni. Dan ngudeten kadang-kadang dia punya kemampuan, punya banyak subscriber, punya banyak viewer dan lain sebagainya. Gunakan untuk mengenalkan Nahdlatul Ulama seringan-ringan. Agar supaya warga Nahdlatul Ulama dan orang yang belum tahu NU mengenal NU dari ajaran, dari ideologi dan gerakan. Bukan berusaha mengenal NU hanya dari perilaku warganya, apalagi oknum yang perilakunya belum tentu merupakan representasi daripada ajaran-ajaran Jam'iyah. Sehingga semakin nikah salah setong yang menjadi tantangan kita, banyak orang ki andi pandangan tak pate saya ke NU. Ternyata menabi Yurus pandangan tak pate saya ke NU nikah bedi karena ajaran ke NU-annya, bukan karena pada gerakan dan bukan karena ideologinya, tapi karena ngolaten perilaku oknum seseorang kadang oknum kadinto elit di dalam NU masuk jajaran struktural dan pengurus, tapi kemudian perilakunya kadinto menggerus terhadap citra daripada Nahdlatul Ulama. Tore bersama-sama Kak Dinto kita bangun bagaimana pandangan-pandangan yang positif terhadap NU itu terbentuk dari masyarakat, dari kekompakan warna pengurus-pengurus sebeda saat semangken, karena tampilan-tampilan perilaku, ajaran, bahkan budabu yang disampaikan tentang Nahdlatul Ulama adalah mimang selakar etoro, seelanjutaki, seeyagem dari para salafun saleh, seeterosaki dari muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga pandangan-pandangan nyinyir nika bisa dihapuskan. Karena banyak semangken kula beraswaja tapi tidak perlu ber-NU, ber-NU tapi tidak berorganisasi. Kula NU keng NU nake Hasim ben NU nake Wahid Hasim. Beda tak beda nggak nih kah? Banyak, dan bahkan yang sering menyampaikan begitu seporan banyak para habaib. Ya keng mencankan dah kula pensampian andi hormat andi takdim ka habaib. Ya deki benih bagina panjenengan, bagina kewasi, bagina kebasit saya menyampaikan. Mun tepat entok kotok, beb. Mun tada NU biar tak kirim muljaki, beb. Tok kotok deki kebasit. Ampian nih kayak cium tangan ayo jeng-jengan nih NU, beb. Mun Muhammadiyah tak anda ka habaib tak kira-kira mikir. Keng mentok kotok kocak aki malah tak arah ke NU. Tapi kita juga tidak boleh menyalahkan mereka saja, karena itu respon terhadap perilaku bagian daripada NU yang kadang-kadang memang kurang bijak, sementara mereka memang karena khidmah dan melayani terhadap umat punya pengikut yang cukup besar. Kak Dinto merugikan terhadap NU. Jadi mohon bisa diakomodasi satu aja nak akad dia kebasit masuk de berbagai lini sebedenang kalangan-kalangan grassroots. Seampun andi patokan ben andi pantum bang sebeng, tapi kita sampaikan bagaimana mereka memang betul-betul paham. Justru NU lah si andi konsep mahabbah, justru NU lah kadito si andi konsep ikram ben takzim li ahlil bait, dan menghormat mereka tanpa reserve, sehingga mereka harus mendukung terhadap dakwah-dakwah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdliyah. Jadi Kak Dito jauhi hal-hal yang bisa menimbulkan pandangan-pandangan yang negatif terhadap Nahdlatul Ulama, utamana dari perilaku-perilaku saya tak sesuai kalaban panapas si ampun egerisaki sarang hadratus syekh. Maka dari panikah ajakan daripada hadratus syekh ketika mengajak semuanya kepada Nahdlatul Ulama,
halummu kullukum wa man tabi'akum. Ayo kapi along polong norok kapi dari pasera minal fuqara wal aghniya, dari saya ditandi acok kapi ka NU toreh acok kapi ka NU dari saya ditandi anapa mak saya ditandi cak kade kurang nasi banyak warga NU lakar tandi tapi terus aki ban hadratus syekh wal aghniya cak saya ditandi melolo sesoki acok kia mun saya ditandi melolo siapa kompol sesoki tak norok bek repot mun bangun kantor sesoki norok wad du'afa se lemah-lemah wal aqwiya ban se kuat-kuat apolong kapi nang NU ila hadhil jam'iyah al marsuma bi nahdlatil ulama fadkhuluha masuk akapi ka NU kak dinto masuk akapi kalaban apa masuk kapi kalaban ate se lembu masuk kapi bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wal ittisal bi arwahin wa ajsad, masuk dengan cinta kasih, dengan kasih sayang, masuk kalau menyampung antara roh dan jasad KNU, masuk fa'alaikum bitta'awun wat tanasuh, esro kerjasama saling tolong menolong. Akhirnya kalau NU dak remah kita sampaikan NU kak dintoh ajaran-ajarannya bidakwatin syafiyah bihujjatin qadiyah, ayo bimau'idatin syafiyah wa da'watin mutalakiyah wa hujjatin qadiyah, dengan dakwah-dakwah yang sejuk, dengan dakwah yang menenangkan. Tina tak sarok noro mun bodo sela korat-taratan ngibodong bendong NU tak sarok noro, karena bagi NU sekutu tekuk sareng kula ajunan ketika mengajak dakwah itu merangkul bukan memukul, membina bukan menghina, membela bukan mencela, menyayangi bukan menyaingi, memberi solusi bukan mencari simpati. Nikah dakwah dalam Nahdlatul Ulama ajab bimau'izatin syafiyah wa da'watin mutalaqiyah, dan dakwah yang terus menerus. Cek sore tok, cek ngalak hari-hari besar tok, maka nang NU bade Lailatul Ijtima, bade kegiatan mingguan terus. Tapi cek kelopai wa bi hujjatin qadiyah, dengan hujjah dan argumen yang bisa mematahkan terhadap argumen lawan yang masih tak paham terhadap NU, terhadap aswaja. Jelasaki apa yang mereka masih bingung dari ajaran-ajaran NU, sampaikan dengan argumen dan dalil sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Atanya masalah tahlilan, atanya masalah hal sambayaki. Mune sambayaki kira-kira dalil tak pakai ke dingaki, karena orang yang kalau tak nyambung ke dalil, ya dengan ocak-ocak saya gampang. Mune tanya aki napa akireman genceran kareng mati nikah depak, dalilan apa? Tak tahu beli. Mun tak depak kan? Abeli. Kau orang saya tak bisa mikir ke dalil. Mun saya bisa mikir ke dalil, kita jawab. Kalau mereka mempertanyakan wa an laisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa jazahul jazaa'al aufa, jelaskan bagaimana pandangan-pandangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ini. Pancen bener orang nikah tak bisa ngandi dek kagenceran setong amal kecuali saya ngalakop. Tapi debu tak ngandi nikah bukan berarti membatasi untuk tidak mendapatkan manfaat. Pada Ben Ahmad jadi tokang oleh bejaran seare 1.000, maka si Andi bejarna tokang ki Ahmad kini karena Ahmad si alako ben seteti tokang. Selain Ahmad tak andi ka bejaran kini ka. Tapi mun bejaran kini ka terima Ben Ahmad pas bi Ahmad bagi ka Hamid saya rasa langalangan. Maka tidak ada yang menjangkau itu, misalkan kalau mereka mempertanyakan itu. Dari berbagai macam amalia kita, saya masalah maulid, masalah istighosah, masalah zikir bil jahri, harus bihujjatin qadiyah, dengan hujjah yang bisa mematahkan terhadap lawan. Kak dintoh khidmah kula ajunan dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama ala kulli hal nerosaki ngalampaaki dek kapan apa saya ampun etaman sarang para salafun saleh, nguataki dek kapan apa saya ampun beda kula ben ajunan bergabung dalam Nahdlatul Ulama dengan keikhlasan dan semangat perjuangan aniat atenteni aba tasmantasaki aba male apolong ben para muassis serta kula ben ajunan
dalam Nahdlatul Ulama nikah harus berusaha keras menyampaikan sesuai kelaban panapa si ampun egerisaki sareng para muassis serta ideologi dan ajaran dalam Nahdlatul Ulama ben Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk membuat pandangan yang tepat, pandangan yang proporsional dari orang lain terhadap Nahdlatul Ulama. Kadintoh pesan-pesan kaula dak ka pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang baru saja dilantik. Moga-moga panjenengan saja selalu paring kekuatan sareng Allah Subhanahu wa taala melaksanakan khidmah jam'iyah Kak Dintoh. Kak Dintoh pamator kurang lebih nanyoon pangapora. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.